Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini edisi sangat spesial di edisi ke-40 seri Cinta. Kita akan membicarakan bersama dengan Sis Welling dan Bro Hartono mengenal lebih dekat Fomega Terapi, karena mereka adalah orang-orang yang bergabung membantu di dalam Fomega Terapi. Selamat bergabung semua yang baru bergabung. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol malam ini ya. Jadi background dari Sis Welling adalah beliau pernah mengisi Cinta beberapa kali. Beliau adalah seorang guru preschool, kemudian beliau juga ketua Sunday School di Dharma Suci, merupakan Asmen Twim, bersama Bro Har juga merupakan ketua yayasan dari Damasuka Indonesia, dan beliau ini juga merupakan salah satu Asmen di Twim. Dan beliau ini memang sejak lama tertarik sebagai herbalis. Jadi ini beruntung kedua-duanya sudah masuk, jadi saya tinggal undang Bro Har bersama Sis. Memang sudah lama berkecimpung di dalam bidang pengobatan sebenarnya Bro dan Sis. Sewaktu saya mengenal beliau juga di Twim itu, beliau sudah herbalis dan membuat beberapa produk. Halo, malam Sis Welling. Malam Sis Bren. Malam Sis semua. Iya, malam Bro Har. Malam Bro Har. Luar biasa nih, kita punya dua narasumber yang luar biasa di dalam Fomega Terapi. Tema malam ini kita akan membahas tentang mengetahui lebih dalam Fomega Terapi ya Bro dan Sis ya. Cerita dong, apa sih Fomega Terapi itu? Nah, mungkin di sini saya harus perkenalkan dulu ya, Sis Welling ini adalah admin yang menerima informasi dari orang, lalu Sis Welling menjadi penghubung dengan tim Fomega, begitu ya Sis ya? Iya, dan betul, Sis Welling yang mendapatkan update setiap hari dari klien, kemudian disampaikan kepada tim, apa pesan tim disampaikan kembali kepada klien, begitu ya? Tapi apa tuh Sis Fomega Terapi itu? Mungkin mau dijawab Sis Welling atau Bro Har? Boleh saya dulu. Bro Har kayaknya belum naikin volume HP-nya, dinaikin dulu Bro biar kedengeran. Iya, suaranya belum keluar. Oke. Ayo Sis Welling cerita, apa tuh Fomega Terapi? Karena saya kan memang punya produk-produk dari Fomega nih. Tapi kan nggak jelas ya, ini kalau yang belum tahu. Nah gitu, ayo silakan. Ya, jadi Fomega Terapi itu kita terapi kesehatan dengan sistem transfer energi dari alam semesta ke tubuh pasien atau ke tubuh klien gitu. Gimana cara bekerjanya? Para terapis yang akan mengerjakan. Jadi sistemnya itu nanti akan dibahas di bawah. Oh gitu. Oke, nanti buat penjelasannya mungkin lebih ke Bro Har ya untuk teknisnya ya Sis ya. Terus sepertinya baru-baru aja ya tim Fomega ini bergerak atau terbentuk. Itu kapan tuh Sis mulainya? Kalau sejak saya join sebagai admin, ini mulai aktif itu di bulan Juli Sis. Yang waktu varian Delta COVID itu lagi naik-naiknya tuh. Ya, jadi setiap hari ada yang terpapar. Jadinya mulai dari sana, tim Fomega mulai aktif untuk menangani klien-klien COVID. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih, buat buat para pendengar, itu udah berapa banyak pasien yang ditangani? Baik kalau COVID maupun yang lain. Kalau untuk dari COVID dan yang lainnya, mulai dari bulan akhir Juni itu kita udah pegang sekitar
40 plus 30 Oh, banyak 70 ya. ada. Iya, ada 70-an. Apakah semuanya sembuh? Kebanyakan sih sembuh ya, sis. Kalau misalnya ada yang tidak tertolong, berarti ada faktor-faktor lainnya, mungkin keadaannya terlalu kritis atau gimana gitu. Ya, kita ya terkadang berusaha, tetapi ada ya memang nggak bisa dipungkiri seringkali tidak bisa menangani semua begitu ya sis ya. Terus gimana kalau mau daftar? Jadinya kalau mau daftar, bisa ke WA chat ke nomor admin. Nanti dari sana, admin akan meminta data-data terlebih dahulu. Oh, Seperti oke. foto selfie, kalau bisa sih foto selfie terbaru gitu ya. Jadi kita tahu Iya, kondisi update saat ini. betul. Terus Oh, nama yang mau diobati siapa. Terus keluhan-keluhannya apa. Mulai kapan, ya seperti itu kira-kira proses awalnya. Nah, terus, setelah itu akan kita admin akan bagikan share ke tim. Nanti dari sana setelah tim memeriksa, kalau perlu data lebih lanjut akan diminta lagi gitu. terus terapinya mencakup apa aja ya sis? Terapi ini mencakup selain ada COVID, kita juga mencakup kesehatan lainnya. Jadi kita menangani ada pasien stroke, ada yang Wow. kanker, ada yang stroke, ada keluhan kesehatan lainnya, ataupun ada hal-hal psikis lainnya gitu. Wah, ini yang menarik nih. Bro Har, suaranya belum terdengar, Bro Har. Nggak ada suaranya, Bro Har. Asma. Oh, asma. Selain asma. Ini mami saya sakit kepala nih, lagi dibantu sama tim nih. Saya pun terbantu sama tim. Nanti saya mau kasih apa namanya testimoni. Waktu minggu lalu saya udah bicara dan ini luar biasa, ini amazing. Jadi masih ada lagi kasus-kasusnya yang menarik ya ternyata ya. Iya, ada stroke, ada jantung, asma, kanker, lambung, hati, psikis, dan lainnya banyak, sis. Kadang keluhan awal apa, ternyata ke belakangnya beda. Makin banyak gitu. Merembet. Wow. Terus kalau gitu gimana? Kan mestinya diberesin satu-satu kali ya. Ya, betul. Gimana, Bro Har? Suara Bro Har nggak keluar, Bro. Oh, nggak keluar ya? Nah, sekarang udah. Udah keluar. Jadi dalam hal terapi kita yang ini juga sakit kepala. Ya. Suaranya nggak keluar lagi, Bro. Ketutup kali, Bro, itunya, speakernya. Jadi bukan pada umumnya seperti yang dipikirin. Halo? Ya, kedengeran. Jelas. Kirim energi penyembuh selesai. Nggak bisa seperti begitu. Alam semesta nggak merespon. Jadi kita kadang-kadang kita bisa satu pasien tiap hari kita titok, observasi TikTok. Ada yang 60 hari ya. Baru ketemu kuncinya. Sampai 2 bulan. Wow. Iya. Luar biasa. Kadang-kadang kita sebagai terapis kan mencari solusi juga. Oh ini begini, oh kok nggak sembuh, cari lagi. Kalau mestinya ya, kalau alam semesta merespon, semua itu pasti dikaburin. Mudah-mudahan bisa sembuh gitu loh. Jadi kadang-kadang seperti saraf kejepit, ada yang otot lemah, terus ada yang saraf kejepit juga bisa ya? Gimana? Saraf kejepit bisa? Bisa. Saraf kejepit bisa ya, Bro ya? Suaranya nggak keluar lagi, Bro Har.
tutup berarti. Oke. Saya ganjar aja ya. Tunggu ya. Oke. Nah, sekarang sudah. Oke. Jadi Terus gimana cara penanganannya, Bro? Apakah mesti ketemu sama Bro atau jarak jauh atau gimana nih caranya? kita jarak jauh sih. Sebenarnya pedoman yang paling saya pegang itu adalah Dhammapada ayat 1. Karena itu berbunyi pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk. Tapi memang benar apa adanya. Yang kita mikir itu pada umumnya adalah badan ini sakit, dalamnya badan jasmani atau rohaninya ikut sakit. Ternyata badan ini sakit, justru rohaninya yang masalah. Jadi badan yang kita bantu beresin. Nanti otomatis badan fisik ini akan ikut gitu. Oh, menarik ya. Begitu. Terakhir-akhir saya juga dibantu info dari Dr. Ratna. Dia mengatakan sekarang penelitian di dunia ini mulai meneliti tentang fascia. Apa tuh fascia, Bro? Fascia itu seperti di tubuh kita itu serabut tisu yang halus sekali. Yang ada di setiap sel, ada di setiap organ tubuh dan di seluruh tubuh kita. Kalau di buah-buahan kayak di buah salak. Kan kalau kulitnya kita ada itu hal. Kalau laki-laki ya, itu kalau udah turun brok, itu fascianya rusak. Oh gitu, bukan karena ngangkat-ngangkat barang berat gitu ya Bro ya? Bisa juga ngangkat, tapi ya intinya itunya nggak kuat kan. Udah nggak elastis. Nah kalau yang perut gede semua itu juga fascianya udah kendor itu. Oh, wah ini Scott mesti terapi nih, perutnya udah gede banget. Itu terapi lah. Jadi waktu kita dapat info, kita pelajarin, kita coba analisa, dan kita coba praktekkan, ternyata memang fascia kuncinya di kesehatan tubuh manusia itu hampir mencakup 80%. Penyembuhannya luar biasa. Jadi ada yang udah macam-macam ya, semua rata-rata pasiennya rusak, apalagi perempuan ya, kalau udah melahirkan pakai sesar, itu puluhan tahun ke depan itu biasa pelecetan usus. Karena kan fascianya dipotong, rusak gitu. Oh. Gitu. Ya, itu yang terjadi sama Betul. Makanya pelengketan ususnya sakit tuh Bro. Sampai nggak bisa jongkok, boro-boro jongkok ya. Mau apa kayak nungging sedikit aja mau ngambil sesuatu di kulkas tuh nggak bisa, sakit. Kalau duduk tegak begini sakit, nggak bisa lama. Terus udah gitu, jadi posisinya mesti lebih banyak tiduran. Itu pada saat itu benar-benar parah. Nah saya makanya luar biasa nih tim Femomega membantu saya sampai dokter saya sendiri bingung. Karena menurut beliau satu-satunya cara untuk pelengketan usus atau itu adalah harus operasi. Jadi memang harus begitu katanya. Begitu saya ketemu sama dokter Gunawan nih yang lagi viral nih sama Deddy Corbuzier, itu memang dokter saya. Dok, saya udah sembuh dok, nggak pakai operasi, dibantu energi sama teman saya. Hah? Beneran? Iya dok, nih udah nggak sakit nih, dipegang, dipencet apa udah nggak apa-apa. Puji Tuhan katanya. Padahal bro, saya tuh udah siap-siap koper mau ke rumah sakit loh bro. Iya. Udah siapin guling, selimut, handuk, tambah. Pokoknya barang-barang mau bawa ke rumah sakit udah siap deh. Habis kata dokter kalau nggak bisa ke belakang, kalau tambah sakit mesti langsung operasi. Kan jadi saya mesti siap-siap. Dan jadinya nggak jadi ke rumah sakitnya. Itu kan luar biasa, benar-benar. Ini saya kesaksian benar-benar oleh tim Femomega yang luar biasa. Ada satu hal yang kita lagi tanganin itu adalah impoten. Oh? Impoten. Wow. Kelihatannya bagus ya, si Welling. Nggak ada komplain kan?
Belum sih, belum. Nanti saya akan coba follow up lagi, apakah sudah dicoba lagi atau belum. Oke. Satu hal yang sebelum saya lupa. Jadi rata-rata yang udah pernah sakit COVID, itu kalau ngalami gangguan tidur, itu karena kelenjar timusnya itu tidak menghasilkan melatonin lagi dengan normal. Kering dia. Rusak. Oh, Itu wow. kita bisa tangani. Karena lagi tanganin satu klien dari NTB. Dulu beliau itu seorang guru, kepala sekolah, anaknya ya dokter. Dulu saya sembuhin dia lupus autoimun. Lupus bisa sembuh, bro? Ah, bisa. Wow. Jadi di tim kita itu kalau memang penyakit yang belum kita pernah sembuhkan, kita nggak buka harga, nggak ada tarif, kita lakukan dulu. Nggak tahu bisa sembuh atau enggak kan, tapi kalau yang udah kita Right. berani buka tarif, artinya itu ada penyembuhan 80%. Dan tidak Wow. ya, si swelling ya, kita terima ya, karena kita cek dulu. Iya, diizinkan atau tidak gitu. Nah, satu hal yang pasti, kalau si klien yang sakit ini membantu function, meditasi, atau doa, Betul. itu penyembuhan jauh lebih cepat. Kalau memang masa lalu ya meditasi pemaafan lah. Karena saya sendiri hal penanganan yang begini ini kadang-kadang terlanjur juga, yang nggak boleh dipegang. Kenapa? Nggak boleh. Iya, pasiennya ada hukuman karma masa lalu. Kita pegang langsung, kita yang dicari. Akhirnya kita minta maaf. Wow. Makhluk ya, bro? Petugas lah, makhluk lah. Oh. Wah, kalau gitu tim juga ada urusannya sama yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gitu ya? Banyak. Bro, nggak serem, bro? Kalau mau seram udah nggak kondisi begini. Udah dari kapan? Ini saya bantu seseorang teman sampai sekarang, saya tiap hari masih diganggu. Tuh tangan saya. Wow. Astaga. Ya udah nggak apa-apa, kita bicarain baik-baik kan. Semua itu sebenarnya bisa dibicarain baik-baik. Ya. Nah gitu loh. Ada yang auban nggak, bro? Banyak lah. Banyak. Mungkin kita hendak mau sembuhin. Nggak makhluk, nggak manusia, auban juga ya, bro ya. Kadang yang enak kalau misalnya ada pasien yang kita saranin meditasi ya, terus kita saranin function, dana, melakukan kebajikan lainnya dilakukan, itu mempermudah tim juga sebenarnya. Ya. Jadi harus kerjasama lah ya, jangan cuma mengandalkan tim saja gitu ya. Maksudnya harus kerjasama. Apa yang harus mereka lakukan, mereka harus lakukan. Betul. Bro, ada yang nanya nih, kue Kimlan. Jadi pancarin meta ya, bro? Oh, tadi saya udah bilangin nggak segampang itu. Ya. Jadi itu kita mesti analisa dia sakit, contoh asma ya. Asma itu kenapa? Karena saya ada tanganin 2 kasus asma, dua-dua bagus. Satu itu dari kecil asma, ternyata di paru-paru dia itu ada yang bungkusin energi yang abu-abu. Wow. Nah, jadi dia itu nggak setiap kali asma, kalau udah terlalu capek baru asma. Oh, nah, ada kondisi pemicunya gitu ya, bro ya? Jadi itu kita tarik, kita kuatin energi, selesai. Yang terakhir itu dari tahun 2000 asmanya dia udah pakai inhaler dan obat asma kan, itu kan steroid itu. Steroid sekian puluh tahun, dia punya paru-paru, alveolinya di dalam itu udah kering. Jadi dia begininya nggak mau, begininya mau, begininya nggak mau tuntas, nggak nutup tuntas, otomatis kan oksigen nggak bisa nafas atau nggak dapat oksigen ya. Itu yang saya juga menambah ilmu lah.
cari googling segala macam, liatin organ tubuh, pelan-pelan kita liatin, oh ini yang beda sama yang lain nih, coba kita beresin. Ya memang tadi sekarang tuntas ya, bulan lebih ya. Iya. Bro, Hampir Supra sebulan. Gold bagaimana bro? Masih dipakai nggak bro? Banyak. Supra Gold? Jarang sih, jarang. Hah? Udah Ada. jarang ya? Padahal itu bagus loh bro. Iya sih, jarang. Itu bagus banget. Sebenarnya meditasi jauh lebih bagus. Oh iya jelas. Udah Terus jarang. biasanya gimana nih kalau soal tarif bro? Tarif ya, si Swelling yang putusin nih. Tarif setiap orang tarifnya beda, hampir beda-beda, tapi kita ada kriteria lah. Yang nggak sanggup juga, nggak sanggup asal dia berani ucap, kita kasih kondisi, kita ya bantu. Tapi gitu. Sanggup, rata-rata nggak mau ngutang budi kan, bayar kan. Toh kita juga dapat tarif, kita juga dapat sebagian besar, ya nggak? Iya. Jadi ya memang harus mengerti bahwa karena ini kerja tim ya bro ya, bukan cuma 1-2 orang nih satu tim. Terus apa ada hambatan dari proses kesembuhan mereka nggak bro, klien-klien itu? Ada sih. Kalau kita tanganin berhari-hari, kalau tidak ada progres, itu berarti ada faktor X. Biasanya ketahuannya itu dalam waktu berapa lama bro Har? Hasilnya nih maksud saya. Seminggu lah. Seminggu? Ya, pasti udah. Kayaknya saya punya nggak sampai seminggu deh bro. Ya, seminggu kan yang berat. Contoh kalau yang tidak berat, sehari 2 hari atau sejam 2 jam juga udah kelihatan. Wow, tapi 1 jam 2 jam saya percaya karena mami saya nih, kalau dia lagi sakit kepala, kan saya cerita, bro Har, mami lagi sakit kepala tempatnya di sini. Nggak lama kemudian dia udah oke. Itu cepat loh, benar. Benar. Iya. Jadi luar biasa itu. Agak berbeda dengan yang lain kalau di equivalent atau dibandingin harganya kan orang terapi energi yang lain kan sekali pergi terapi energi paling 2 jam, ya kan? Pergi ketemu bla 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 itu kan. Kita terapinya 24 jam itu. Dan kita sampai sembuh kan. Jadi sebenarnya lead time-nya nggak ada. Ada yang kita ngobatin jantung, lambungnya masalah dia kita, kepala sakit sekali. Cari kita. Itu jadi all in kayaknya. Iya. Bro, kalau begitu tarifnya nggak boleh 1 dong bro. Kalau ada tambahan ABCDE-nya nambah terus 1 bro. Berarti karma baik orangnya, dia kena tarif awalnya berapa sampai sembuh begitu. Jadi kalau misalnya jantung nih, ya tarif jantung berapa? Saya nih ada asam lambung, tambahin lagi tarifnya gitu. Kata-kata nggak bisa. Ya, jantung sama yang organ yang lain kan sebenarnya itu panca indera kan itu ada korelasi kan. Kita nggak beresin jantung ini nggak bisa, mesti memang satu kesatuan. Ada satu kondisi yang kita lagi ngobatin 2 orang yang HD, yang ginjalnya dialisis. Ini baru tanganin kemarin 1, sebelumnya itu 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ada 1 lagi. Mestinya membaik cuma pelan sekali ginjal. 1 ginjal, 1 yang otak itu pelan sekali. Yang ajaib itulah yang si anak-anak yang umur berapa itu, yang otaknya agak ini ya terganggu ya. Terus sifatnya itu bawaannya itu, emosinya itu luar biasa. Akhirnya kita turunin emosinya. Itu berhasil. Cuma saya izin orang tuanya, kita turunin dulu. Nanti setelah penyembuhan otaknya udah bagus, kita naikin lagi normal. Jadi awan itu kita turunin.
Dari bulan Juni sampai sekarang total semua klien yang sudah ditangani udah berapa banyak tuh sis? 70-an. Itu yang terdata. Kalau yang masih belum terdata masih ada lagi di Brohar, masih Ya. banyak sih. Wow. Kalau begitu sebaiknya begini bro dan sis yang mau terapi, sebaiknya langsung lewat channelnya ke sis Welling jadi adminnya gitu ya sis ya. Sis mungkin bisa ditaruh Iya. di chat apa di itu ya nomor kontaknya supaya nanti orang yang mau Begini, menghubungi ya jadi langsung. Terus biasanya kalau mereka, apakah mereka semuanya percaya bahwa terapi begini berhasil? banyak yang nggak percaya. Ini sekarang yang percaya ini adalah referensi kan. Ah, Iya. Itu ada satu teman saya, dia lehernya sini sakit, kaku. hmm. Tuh saya ngobrol, ketemu, saya cerita, saya juga sekarang jadi aneh bisa ngobatin yang pakai energi begini-begini. Dia dengar, dia liatin gua, lo obatin gua deh, dia bilangin. Ya udah, Ah, setelah gua minta foto, gua udah obatin, aku kasih tahu, udah ya bro ya. Siangnya kasih tahu, sorenya dia bel gua, bro nggak ada apa-apa nih, belum ada reaksi, ya gua diemin aja. Besok pagi setelah bangun pagi dia bel saya lagi, bro ini udah 80% loh penyembuhan, hebat loh kamu. ah, Ya wow. udah hebat, yang hebat itu alam semesta. Bilangin saya cuma mohon kok. Kenapa? Lu tahu nggak gua ini udah kemana-mana, baru dia bukain, udah ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, nggak sembuh. Yang lu hebat itu lu nggak sentuh gua, lu Wah, sembuh, dia bilangin. Udah sekalian maknya dia saya jauhin, kakaknya dia saya jauhin. Semua satu-satu teman dia ceritain semua. Itu. wow. Ini Jadi ada komentar dari sis Dian Juliantin. Saya dan suami masih terus diterapi sama Brohar. Mantul. ya kita mau buatin sistem nih sampai kapan aja nih jadi dokter pribadi kan. Dokter pribadi kalau itu tarifnya bulanan ya bro bayarnya. Enggak lah. Cuma satu, rajinlah meditasi itu. Ya. Nah, jadi hari ini kita sembuhin kamu orang, besok kamu orang bisa sembuhin yang lain. Jadi sebenarnya nothing spesial, asal kita tahu kuncinya. Semua orang bisa mohon alam semesta untuk nyembuhin. Apalagi praktisi itu udah pasti banget. Itu dia. Maksud saya nggak bisa semua orang bro. Kalau orang tidak mempraktekkan meditasi kita, mereka nggak tahu gimana caranya. Mereka juga nggak tahu bagaimana mengikis apa namanya kekotoran batin. Kan kalau kita mengikis kekotoran batin kan dengan kita punya caranya kan pakai 6R itu. Kalau mereka tidak menggunakan itu kan nggak bisa juga bro. Jadi saya rasa tidak bisa untuk semua orang. Nah, lalu saran apa nih untuk yang sedang diterapi atau yang mau diterapi oleh tim Fomega? Sarannya, boleh. Satu, tadi meditasi. Meditasi yang sesuai disarankan sama tim. Perlunya meditasi cinta kasih atau pemaafan nanti tergantung keluhan. Terus, banyak berbuat baik, pangsen, melepas hewan ke habitat, berdana, boleh dana ke wihara, boleh dana ke DSI, boleh dana ke sangha. Pokoknya lakukanlah. Semakin banyak berbuat baik, akan semakin baik. Yeah. Kenapa ada yang kita saranin kalau misalnya mereka nggak punya waktu atau nggak bisa keluar untuk pergi berdana ke wihara atau ke sangha, kita biasa sarankan untuk dana ke DSI. Kenapa? Biasanya untuk dana pengobatan ini kita bisa gunakan lagi untuk ada pasien atau klien yang kurang mampu. Nah, itu kan juga membantu mereka gitu loh. Oke, pay forward jadinya ya. Iya. Jadi secara nggak langsung membantu kesembuhan orang lain juga kan. Itu akan kembali ke diri kita sendiri. Betul. Itu tergantung dari bibit apa yang kita tanam ya sis yang bro ya.
Kita menanam Betul. kesehatan, menanam kebaikan, ya dapatnya itu juga. Betul. Dan Wah. rasa percaya lah. Perlu punya percaya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, dibantu terapi pun hasilnya nggak masuk, nggak maksimal gitu loh. Karena di dalam diri kita nggak percaya kan. Ini bener gak sih? Berjalan nggak sih? Sembuh nggak sih? Gitu. Iya. Ada Bro, yang, ya, kalau yang kanker bro, stage berapa yang masih bisa dibantu bro? kita lihat dulu, sis Brand. Tergantung sikon ya bro ya. Tergantung sikon, tergantung energi kita masih kuat atau enggak. Oh. Kalau udah Jadi memang belum tentu semua orang yang mau, bahkan kalau mau pun belum tentu ada jodoh gitu ya bro ya. Kadang-kadang Tergantung karena izin. nggak dapat izin kan, memperpanjang kan. Ah, Sebenarnya mereka iya. yang umur mereka sendiri, yaitu dengan cara-cara tadi, meditasi, Liam King Function, berbuat baik. Cuma kan rata-rata manusia udah dijemput, inget, nggak dijemput nggak. Dijemput siapa? Ada kereta kudanya udah datang. Oh, dari Sis Ucen. Sis Ucen ini siswati. Banyak manfaatnya terapi Fomega yang sudah saya dan keluarga rasakan. Bagus itu. Memang, terus apakah bisa ada waktu tertentu nggak yang misalnya tim itu kasih tahu berapa lama tuh efektif gitu? Tergantung penyakit sih. Dan biasanya kalau kita udah terima, kalau memang sulit sembuh, kita boleh refund kok, nggak ada masalah. Oh, iya. Okay. Biasanya akan diinfokan gitu. Jadi manifestasi ada yang keberatan, kita bisa kasih payment, boleh cicil. Oh, ada ya? Ada beberapa yang minta cicilan, boleh selama komitmen dan menjalankan sesuai yang kita sarankan, ya kenapa tidak gitu kan? Oh, so waduh, tim Fomega ini benar-benar fleksibel ya, nggak memaksa ya, dalam arti karena ya kita udah mengerti kan manfaatnya, jadi nggak juga sembarangan orang tuh dipaksa mesti bayar sekian, terus diiming-imingin pasti sembuh bla bla bla. Tapi kita kan nggak sembarangan ini ya bro ya, nggak sembarangan PHP, memberi harapan palsu. Enggak lah. Kalau di prinsip kita, kalau benar kita mau bantu, bukan masalah duitnya. Kalau udah ucap mau bantu, ya kita mesti bantu all out. Kadang-kadang saya juga babak belur itu, cuma ya udah mungkin latihan ya. Makanya kadang-kadang saya nggak stabil, kadang bisa bangunnya pagi, kadang bisa bangunnya jam berapa, kadang bisa keburu 2 minggu, 3 minggu. Kadang-kadang ya begitu. Tapi pemulihannya bagaimana bro? Pemulihannya ya minta mohon alam semesta pulihin, butuh waktu aja sih. Meditasi juga kali ya? Meditasi juga. Pasti meditasi udah. Kalau nggak ada meditasi, susah pemulihannya. Karena kirim juga, walaupun dari mohon alam semesta, tetap kita terkuras energi. Banyak. Kita tetap harus maintain juga kan? Oh iya, betul. Kalau tidak. Terus ada komentar lagi dari Sis Ucen, meditasi sangat membantu, harus dibuktikan sendiri. Saya uji coba sendiri katanya. Oh, jadi kombinasi ya antara meditasi dengan berbuat baik dan pemberian energi dari tim Fomega ya. Betul. Sis Welling, nanti tolong dimasukin nomor kontaknya. Terus ada yang udah sembuh kasih testimonial belum? Selain saya nih. Ada beberapa.
ada beberapa yang udah kasih tahu, cuman kita memang belum post. Kita belum post. Ya? Kita baru bikin akun juga di Instagram untuk Omega Terapi. Cuman kita memang belum aktif untuk post gitu. Oh, oke. Nah, akunnya apa tuh, Sis? Akunnya Omega Terapi, @Omega Terapi. @Omega Terapi. Sambung ya, Sis ya? Sambung semua. Oke. Sis Wuchen bilang, untuk pengobatan kalau kita masih sanggup dan diberikan keringanan, maka berusaha untuk membayar, karena juga membayar karma. Ada komentar, halo Sis Junior, benar Sis, meditasi itu sangat bermanfaat, terima kasih para mentor Twin. Nah ini @Omega Terapi. Sis Yuni, terima kasih tim Omega, saya juga banyak dibantu energi. Saya, anak cucu, besan juga sembuh. Wow, luar biasa. Ini ada adminnya, jadi silakan ya yang mau menghubungi admin Omega Terapi 0818 730 127. Jadi bisa menghubungi admin. Tapi kata admin bilang jangan ditelepon ya, di WA aja ya Sis ya. Iya, kadang kalau semuanya telepon pusing juga ya Sis. Jadi kita terima chat yang masuk nanti akan dibalas kok. Iya, ya pasti dibalas. Jadi silakan di chat aja. Terus apa lagi bro? Silakan. Pasien kita itu ada yang Malaysia, ada yang Singapura, ada yang India. Oh ya? Oh sampai ke luar negeri ya? Ada satu orang saya bantu. Oh iya, karena ini jarak jauh ya. Iya, ada satu orang saya bantu. Karena jarak jauh. Australia itu. Australia. Tinggal menunggu kabar yang di India. Iya. Mudah-mudahan bisa terbantu. Yang anak kecil itu ya. Udah janji 3 bulan kan. Ini kan baru jalan 1,5 bulan. Oh oke. Nah, karena kalau menurut saya yang mau lepas itu juga dia butuh waktu. Lu tepatin janji nggak ya? Lu tepatin janji ya pelan-pelan saya buka. Kita apa juga yang lagi dibuka? hukumannya. Oh. Ada karma masa lalu. Iya. Memang nggak bisa lari ya. Terkadang penyakit ada yang memang secara medis atau ada yang memang hasil karma lalu. Nah, untuk yang hasil karma lalu ya memang kita perlu komitmen untuk tuntasin gitu loh. Selain dari tim ya dari diri penderitanya sendiri itu harus komitmen dan tulus gitu. Ada yang nggak mau ngerjain saran nggak tuh Sis? Ada juga. Tapi kita ada info kan kalau misalnya dijalankan apa yang kita sarankan, pasti akan merasakan sendiri proses kesembuhannya itu dia akan merasakan gitu loh. Kadang ada yang wah cepet ya begitu ditangani sembuh. Ada juga yang perlu proses lama gitu. Oke. Belum pernah pengalaman perlu proses lama karena kita perlu mencari kan gimana minta alam jadi nggak semata-mata alam semesta pancarin energi penyembuh, nggak bisa. Betul. Kita ada kasus yang wajahnya ini eksim semua disebut eksim darah. Wow. Jadi kita sembuhin dia udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Kita tanganin lebih kurang ada 3 minggu ya atau sebulan deh, sembuh dah. Tuntas. Udah tuntas. Oh ya? Ya, udah tuntas. Udah nggak cari kita ya berarti udah tuntas lah. Nggak ada. Biasanya klien-klien kalau yang lagi nggak nyaman, nggak enak, baru-baru itu tiap hari pasti laporan ke saya sih. Tapi biasanya udah 3 minggu, 2 minggu, sebulan itu kalau udah nggak nyari berarti keluhannya udah membaik. Nanti kadang lama-lama sekali dia cari lagi gitu. Bro, saya tertarik sama yang tadi tuh bro. Yang kulitnya kata bro eksim itu. Apa karena dikasih produk ini bro? Dr. Frey? Enggak juga, salah satu aja. Sebenarnya itu kita bantu beresin
banyak hal. Karena dia udah pemakaian obat ya tentu ada steroid lah. Jadi kulit di bawah kulit itu ada beriel itu semua udah rusak, pembuluh kelenjar minyaknya juga keriting semua, jadi nggak menghasilkan minyak. Terus ada bakteri lah di kulitnya, gatel kan. Jadi ya satu-satu kita beresin. Apa penyebab bisa keriting begitu, bro? Dulunya penyebab sebenarnya ada faktor X. Faktor X oh ya. Iya betul. Jadi penyakit beneran gitu loh. Ya seperti itu. Cuma kan kadang orang nggak ngerti faktor X itu bisa aja makhluk, bisa aja kondisi. Contoh kita dekat-dekat tegangan, wah, atau sebelah tidur kita itu handphone kita keganggu. Ini kering. Gitu. Makanya memang kalau lagi tidur itu mesti matikan HP ya, betul-betul. Jadi supaya WiFi terutama. Karena WiFi ini yang bisa mengganggu syaraf ya. Oh ya, si Swelling udah ya yang slimming ya. Oh. Ya, kita lagi tester sih untuk yang dibilang slimming, nggak semua orang mengalami penurunan berat badan. Tapi kalau diukur lingkar pinggang, terus baju atau celana yang tadinya kesempitan, ada kendor gitu. Saya sendiri udah turun baju nih. Saya sendiri udah turun 5 kilo. Kilonya saya belum turun, tapi udah kendor. Nih baju biasanya kenceng nih. Sampai anak pernah nggak bisa dikancing bawahnya. Tapi ini udah oke. Tapi secara kilo belum turun. Belum tentu. Karena waktu kita nggak semua sama ya. Semakin tua, tulang kita makin keropos. Udah begitu otot berkurang jadinya lemah. Nah ini kan faktor kan. Jadi lemaknya kita robah jadi otot, tulangnya kita padatin. Tentu berat badannya mungkin nggak turun, tetapi yang pasti fascianya kita kayak pakai kloset gitu. Oh begitu. Jadi nggak kendor perutnya. Yang paling terasa lingkar tubuh sih. Jadi baju celana yang tadinya ketat bisa lebih longgar. Bener, gitu. Itu bener. Saya ngerasain lebih longgar. Nafsu makannya berkurang. Iya, nafsu makan berkurang. Terus BAB-nya lancar gitu, sis. Bukan cuma lancar, sis. Banyak. Ya, kita living ini kita juga buatin supaya ini BAB-nya lancar, karena BAB kondisi di usus besar dan usus halus itu pengaruh besar. Kalau dia kotor, itu berat badan nggak akan turun karena makannya banyak, perutnya gede. Kalau itu bersih, fili-filinya bersih semua, dia makan juga akan berkurang sendiri. Iya benar. Ya, benar bro. Cepat kenyang sih. Karena cepat kenyang dan saya sehari sekarang cuma makan siang. Ya. Saya pagi makan buah, malam makan buah, siang doang makan biasa. Dan udah cepat kenyang benar. Jadi pikiran mami ini ya, kamu kan makan cuma sehari sekali. Ayo makan ini, makan itu, makan ini, makan itu gitu. Nggak bisa, nggak mau. Ya. Bener cepet kenyang. Dan itu bagus banget. Jadi saya yakin nih bentar lagi udah bisa berkurang. Ini ada komentar dari Sis Dia. Iya bener, kayak saya dan suami udah mulai jarang-jarang hubungi Brohar dan Sis Welling. Udah enakan badannya, hahaha. Bagus. Sis Ailing tanya, di Omega terapi ini apa aja yang bisa diterapi? Maaf karena Sis terbaca nggak ya? Telat join dia, jadi nggak dengar Sis. Oke, saya ulang ya, Sis Brenda. Oh, bentar. Saya lagi baca. Yang mau nanya, diketiknya di yang itu aja. Yang tanda tanya. Iya, jadi supaya nggak di scroll terus. Di Omega terapi ini apa aja yang bisa diterapi? Maaf karena tadi telat join. Oh ya, malam juga.
tadi sudah disebutkan, nanti bisa didengar dari rekaman. Tapi kalau mau diulang, silakan. Omega terapi ini apa aja selain slimming? Saya ulang ya, lebih kurang intinya begini. Kita ini promosi belum, kan dari kenalan-kenalan, teman ke teman. Ya, tentunya kalau lagi orang yang lagi sakit, tentulah cari yang medis, yang sebenarnya mereka tahu dulu kan. Mungkin juga itu cari yang terkenal namanya. Kita ini boleh katakan pilihan terakhir. Siap deh. Dan ya rata-rata oke sih. Ya, kita juga banyak pengalaman kan. Mau penyakit kolosit, mau penyakit angiolosis spondilitis, mau stroke, mau jantung, mau lambung, mau kanker. Oke sih. Tapi semua akan kita handle. Kita akan cek dulu. Dicek dulu apakah bisa atau tidak gitu. Kadang-kadang depresi itu ada. Kemarin ada satu dari Medan minta saya ini depresi dia. Kita cek. Itu memang hukuman dari itu udah kita tolak. Nah, itunya avatarnya itu ada keganggu dan ini memang hukuman. Gitu. Ada satu dulunya orang pinter masih hidup, orangnya sekarang ngalamin juga, ya itu juga kita minta dia meditasi sendiri aja deh, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena apa yang dia lakukan. Biarpun orang pinter. Halo? Iya, biarpun dia orang pinter, tapi tetap aja ya. Orang pinter itu banyak. Semua orang merasa diri dia itu pasti pinter. Kalau kita juga nggak tahu sebatas sampai kemana kan kemampuan kita. Iya. Berat. Betul. Kalau mau pinter ya berserah kepada. Brar, ini ada ditanya nih, apakah bisa menyembuhkan yang mengalami depresi takut berlebihan akibat trauma? Ada satu di anaknya si Rusma ya, dari kecil. Ya, anak Rusma. Rasa khawatir tinggi, tidak pede, makan sedikit, sulit tidur, ngalamin ya sembuh kok. Oh, wow. Ada komentar dari Sisliana Wati. Oh, Sisliana. Sama nih, berat badan tetap, lingkar pinggang ada berkurang, makan sedikit juga sudah kenyang. Nih, Sis Ucen bilang, Siswati, bukan pilihan terakhir, Brohar. Hanya saja pengertian dan hal begini masih di luar logika pada umumnya. Iya, memang ya. Sepertinya nggak masuk akal ya. Kalau dibilang nggak masuk akal, tapi buktinya ada gitu. Ya, sebenarnya, kalau dibilang seperti saya deh, sakit yang mesti dioperasi, tau-taunya sembuh dan nggak perlu dioperasi. Nah, itu dia. Potongin. Sebenarnya bukan nggak masuk akal. Kalau memang kedokterannya itu belajar sampai masuk ke molekul, itu adalah energi. Yang kemarin bukunya saya kasih lihat. Jadi inti sel kita itu dalamnya itu energi semua. Kalau otak atik kita energi, selnya kita otak atik, apakah tidak masuk? Makanan juga semuanya bentuk energi loh, dirubah. Ya, sistem tubuh kita semua energi. Kan iya. Pengetahuan umum ini belum sampai ke sana kan. Ada penelitian tapi belum pernah dibahas sampai umum. Saya mencoba, ya kebetulan lah ya, mungkin saya baca banyak, saya udah baca, saya coba terhadap teror. Kan banyak orang
udah baca, udah tahu, ikutin 30 aja. Terima apa adanya. Kalau saya kan saya coba seperti kondisi penyakit diabetes. Saya bingung kenapa dikatakan diabetes itu karena insulin terganggu produksi. Tapi kita tidak pernah dicek insulin. Karena pernah saya baca satu buku karangan tulisan dokter spesialis hormon, dia mengatakan kadang-kadang ada penyebabnya itu adalah hiper insulinnya, kelebihan. Oh. Jadi tidak semua orang yang keluhan diabetes itu pasti kekurangan insulin, belum tentu. Gitu loh. Ada yang hiper. Kalau dia hiper, biasanya dia toleransi terhadap hormon insulin. Oh, nah, bisa ya? Oh. Yang toleransi itu rata-rata kalau keluar keringat dingin, atau dia gemeteran. Secara logika, mestinya kan tidak perlu terjadi dia gemeteran. Orang itu punya gula kok. Obatnya juga banyak yang pastinya tidak bisa merubah dengan baik cadangan energi yang dari lemah menjadi gula kan, jadi energi kan yang merubah itu hormon glukagon. Oke. Yang beginian saya minta saranin minum bawang hitam yang itu, kalau enggak ya ada yang mau coba ya minumlah ekoenzim ya. Ya. Itu pengencer. Ini bro dan sister. Iya. Ya, biasanya udah dipaketin. Kalau yang terapi pasti kita kasih suplemen bawang hitam. Terus ada beberapa vitamin yang tadi Sis Brand tunjukin tuh, kolagen sama mikrovitamin. Itu biasa kita berikan sesuai kondisi mereka gitu. Biasa kita akan kirimkan paket. Bro Har, sekalian mau kasih tahu nih Bro Har. Mami saya kan minum obat darah tinggi ya bro. Terus saya bilang, Mami coba potong separuh. Tapi saya waktu itu ngobrol kan sama waktu itu. Jadi saya minta potong separuh. Dan saya monitor tiap hari. Mami lapor ke saya tekanan darahnya bagus, 130, 140, 150. Orang tua kan wajar ya 150. Itu udah separuh. Jadi saya bilang nanti minggu depan coba potong lagi setengah lagi. Ya. Karena kalau kita bisa nggak makan terlalu banyak obat-obatan kan tuh nanti larinya ke ginjal ya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Sis Patricia Rusli. Halo Pep, dari Jepang. Maaf saya masih kurang paham metodenya lewat apa yang pengaliran energi alam semesta tadi. Itu mesti belajar sama Bro Har, Sis. Belajar meditasi dulu gitu ya. Ada yang pakai begini kan, kita telepon, kita pakai ini pikiran aja, diniatin, dipikirin, udah saya terjadi. Tetapi Bro Har, ini mesti diluruskan juga orang-orang yang melatih meditasi mencapai tingkat-tingkat tertentu itu baru bisa lebih efektif. Kalau mereka orang-orang awam yang tidak meditator dan tidak mencapai tingkat tertentu, sepertinya menurut saya agak sulit untuk bisa melakukan ini. Mau terangin metodenya seperti apa? Kalau kita terangin dengan cara yang lain, kita bohong kan? Iya, nggak bisa. Mereka mau ngerti atau tidak, yang penting kita tidak bohong kan? Iya. Memang agak berbeda dengan yang lain, yang pakai ini, ada kita enggak lah. Karena apa? Karena energi itu tidak mengenal hukumnya, tidak mengenal ruang, batas, dan waktu. Sehingga betul. Begini kan? Dan yang energi ya nggak, kita niatin jalan dong. Seperti kita doain seseorang, itu biasanya itu. Niat, pikiran, hatinya harus tulus, Sis. Jangan ada embel-embel lainnya deh. Ya, itu yang harus itu harus. Sis Welling, ada yang pernah kasih testimoni perkembangan
kesehatannya setelah diterapi oleh tim Fomega? Ada. Ada salah Boleh satu cerita? yang ada yang sudah kita post juga di IG-nya Fomega Terapi. Itu salah satu klien yang dibantu sama DSI, Sis. Jadi secara ekonomi mereka memang kurang mampu dan DSI bantu. DSI bantu. Ya. Jadi mereka dapat paket vitamin, terus diterapi juga, gitu kan. Itu tadinya kondisinya dia bisa pingsan sehari itu bisa 6 kali, 8 kali bisa pingsan tiba-tiba gitu. Wow. Terus darahnya rendah sekali, HB-nya. Ya, rendah ya. Terus kita sama tim di terapi sebulanan lebih ya. Sekarang sih keadaannya jauh lebih baik. Maksudnya udah nggak pernah pingsan. Terus juga biasa kan satu tubuh itu sakit, obatnya itu ada list obatnya gitu. Wow. Sekarang itu katanya udah nggak komplain sakit ini sakit itu, jauh lebih baik lah, Sis. Oh, luar biasa. Ya, jadi kalau sulit dipercaya tapi memang terjadi ya. Memang terjadi gitu kan. Memang memang ada karma baiknya lah untuk bisa berjodoh juga sama tim terapi juga kan. Betul, itu semua bantuin kita ngecas cuma biaya obat ya, benar ya? Iya. Ya. Kita nggak, ya biaya obat pun juga ditanggung sama DSI, bro. Ya. Ya, dengan harapan kalau suatu saat mereka udah sembuh, mana tahu mengingat yang lain, dia juga bantu melalui DSI, ya begitu. Ada ya. Betul. Dan anaknya klien juga, keluarganya juga ada dana ke DSI gitu loh. Function dilakukan, doa dilakukan, dana juga dilakukan gitu kan. Ya, jadi kombinasi semua kebaikan-kebaikan ya Sis dan Bro ya. Betul. Dan ini kalau bisa minta mereka mungkin jangan cuma stop pada saat mereka udah sembuh terus mereka stop gitu. Ya terusin berbuat baik, terusin berdana, terusin functionnya. Kan itu perbuatan-perbuatan bajik ini akan menumpuk jadinya. Dirutinkan, betul. Iya, dirutin, jangan cuma pas sakit baru iya inget ya mau function, iya mau dana ini, iya pasti dana nih ke DSI gitu. Jadi memang kami itu kan non-profit organisasi, jadi alangkah baiknya kalau terus-menerus melakukan itu. Jadi supaya tidak berhenti hanya pada saat sakit baru mau melakukan kebajikan-kebajikan itu. Biasanya kan orang begitu Sis, Bro. Lagi sakit baru ingat, kalau enggak ya lupa. Anggap aja sakit ini sebagai pengingat gitu, sebagai pengingat untuk mulai berbuat baik. Betul. Dan harus dilanjutkan terus. Ya, gimana Bro Har? Itu masih manusia lah. Iya, masih manusiawi. Bro Har, ada pesan apa nih? Ini nggak berasa kita udah ngobrol udah hampir 1 jam nih Bro. Oh, iya. Ada pesan apa nih buat yang mendengar, baik yang live maupun yang nanti mendengarkan rekaman? Jadi dalam hal kita tanganin klien, kadang-kadang kita buka tergantung kondisi terberat. Kadang ada yang karma memang lebih berat, tapi dia sumbang. Kalau kita nggak lebih tinggi, itu yang berat kalau macam ya kita katakan jangan ragu. Yang kita udah buka tarif biasanya gitu loh. Memangnya yang paling mahal itu ada nggak tarif berapa? Kalau boleh dikasih tahu. Apa nggak usah? Nanti tanya sama admin aja ya. Nah, beda-beda kondisi, beda-beda itu kan. Kalau dia udah beda kondisi, beda tarif. Iya, betul. Kalau keluarga mampu ya kita udah lihat ya udah nggak usah ngomong harga lah. Iya. Oke, Sis Welling, ada pesan-pesan apa untuk para pendengar cinta? Jadi
mau diterapi atau tidak diterapi, terutama yang lagi sakit dan lagi diterapi, itu memang tolong dijalankan saran-sarannya. Kalau misalnya disuruh function, disuruh latihan meditasi, diminta untuk berdana atau berbuat baik, berdoa, itu dijalankan dengan tulus. Jangan mikir, aduh, harus meditasi ya. Aduh, nggak ada waktu nih, harus keluar. Aduh, susah mau pergi function. Nah, biasanya untuk function pun kita udah kasih rekomendasi. Ada Bro Jeffrey yang bantuin. Iya, benar. Nah, ini jadi ada juga orang twin juga, ya, salah satu admin kami yang sering melakukan function, terutama Cai Capgo gitu ya. Ini besok Cai ya. Mungkin Bro Jeffrey ada melakukan juga. Ada komentar dari Sis Rusma. Terima kasih Bro Har, Sis Welling. Sekarang anak sudah sehat dan bisa tidur dengan nyenyak. Tiap malam saya mohon sama alam semesta seperti yang diajari Bro Har. Ada komentar dari Sis Ervina. Kalau masalah dalam rumah tangga sering berantem di keluarga, apa bisa diterapi Fomega? Yang berantem itu semua keluarga di Suaranya putus-putus Bro Har. Yang berantem hanya satu orang ini atau satu keluarga ribut semua gitu. Wah, nggak tahu nih. Rumah tangga cuman bilang rumah tangga sering berantem. Di konsultasi tanya. Coba aja di chat aja ke admin, ke nomor admin. Ya, silakan dicek. Bisa tanya lebih detail. Ya toh, berantem dari dulu atau berantem sekarang atau baru tapi lebih baik kita. Iya. Sis Julia Gotama, muka Sis Welling cerah banget, full of love. Bagus. Meditasi sih. Iya. Happy Shop tuh ada komentar. Terima kasih terapi berat badannya. Anak-anak yang tadi yang bertanya suami istri itu adalah masalah rumah tangga anak-anak suami istri. Ada aja cekcoknya. Silakan di chat ke admin Fomega Terapi. Silakan Sis Welling dibacakan nomornya. Ya, boleh di chat ke 0818730127. Oke deh. Tidak terasa kita akan menyelesaikan program Cinta ke-40 malam ini di Senin tanggal 6 September. Kita akan jumpa lagi di Cinta ke-41 minggu depan bersama Bro Yupi. Sis Bro Har dan Sis Welling untuk informasi tentang Fomega Terapi yang luar biasa. Mungkin orang yang mendengarkan ini bisa memberitahu informasi ini kepada orang yang membutuhkan, karena betul-betul sangat super bermanfaat. Kami bertiga mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan dan juga komentar-komentar positifnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah dilakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta Senin depan. Oke, Kan Bro Har dan Sis Welling. Kan Bro Har, Kan Sis Bren.